Tuhan, kami selalu merindukan Engkau di setiap hari. Kami tak bisa hidup tanpa Tuhan karena hari-hari jahat ini semakin mendekati akan segala sesuatu hal yang tidak kami bisa prediksi, sangka, ataupun apa yang kami lihat tidak semestinya terjadi ataupun terjadi juga tidak apa-apa Tuhan. Yang penting kami tetap beriman kepada Engkau, pemegang kekuasaan tertinggi dari hidup kami, karena Engkaulah yang menciptakan kami semua, yang mempunyai arti dan kehidupan yang sudah Kau bentuk untuk kami dapat lakukan di hidup ini, agar kami orang-orang yang hanya berpaut pada Tuhan adalah orang-orang yang tidak akan pernah melakukan kejahatan di dunia ini. Untuk hal-hal tertentu kami hanya berharap pada Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap agenda jahat, agenda global yang sangat luar biasa menguasai dunia ini, karena Tuhan sudah berkata bahwa dunia ini sudah dikuasai si jahat. Karena itu kami hanya berpegang teguh kepada Tuhan, pemegang kekuasaan tertinggi di hidup kami, dari semua kejahatan dunia ini, dari tipu muslihat iblis dan segala kejahatan yang merajalela di mana-mana. Teguhkan kami terus, iman kami, kuatkan kami terus dalam segala hal, biar kami selalu berpegang pada firman dan Tuhan yang selalu ada di pihak kami. Orang-orang yang hanya hidup karena firman, karena Tuhan, dan kami hidup di dunia ini karena Tuhan. Karena semua hal adalah karena Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, menciptakan kami umat manusia. Seharusnya manusia mengusahakan untuk kehidupan banyak orang, bukan untuk mencari keuntungan dan kekuasaan sendiri, tetapi untuk melakukan kebaikan bagi banyak orang. Jangan ingin menguasai sendiri, tetapi semuanya dihasilkan untuk kebaikan hidup seluruh umat manusia. Karena itulah yang Tuhan inginkan dari manusia. Tetapi kebanyakan manusia menyimpang dari segala firman Tuhan, banyak melakukan kejahatan dan hanya mementingkan kekuasaan, uang, politik, dan kejahatan lainnya. Karena itu tetapkan orang-orang benar di berbagai tempat di seluruh dunia ini Tuhan. Biarpun kami menjadi martir, kami akan tetap bersuara lantang ke hadapan Tuhan, meminta perlindungan, meminta pertolongan hanya kepada Sang Pencipta kami, bukan yang lain. Terima kasih Bapa. Hancurkan kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini. Hancurkan kuasa-kuasa yang menghancurkan hidup manusia yang telah Kau berikan. Hancurkan semua agenda-agenda jahat di dunia ini. Hancurkan segala kekuasaan, sekalipun mereka punya kekuasaan tertinggi. Dan juga jika mereka punya agenda jahat di hatinya sekalipun, Tuhan hancurkan pula. Biarlah pertobatan merajalela dan menjadi keagungan bagi Tuhan, di mana semua orang akan melihat bahwa Tuhan yang benar akan segera datang ke dalam dunia ini untuk menghakimi, mengadili dengan benar dan adil. Dan orang-orang akan bertobat dari semua perbuatan jahat, karena setiap manusia tidak akan pernah luput dan mengelak dari semua apa yang diperbuatnya di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Datanglah segera ya Maranatha, Hakim yang adil, Penguasa agung hidup kami, yaitu Bapa yang bertata di surga, yang dalam anaknya Yesus Kristus telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu yang suci, untuk kami selalu mengerti memahami firman-Mu. Amin. Ulangan 5 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-22 dengan perikop ke-10 firman yang berbunyi demikian. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah, hai orang Israel." Seperti yang pernah kita dengar, Shema Israel. Ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya masih hidup. Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dan Ia berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Elohimmu adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Elohimmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Elohimmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Elohimmu, maka kamu jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti, seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Elohimmu dengan tangan yang kuat dan dengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Elohimmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Elohimmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan. Dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi, ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Dari zaman Musa ini kita dapat melihat Tuhan itu menulis, berarti Tuhan Yesus itu benar-benar ada ya dari zaman dulu. Karena seperti yang dia katakan, akulah awal dan akhir, aku ada sebelum Abraham ada, sebelum segala sesuatu ada. Jadi kita percaya bahwa Allah dalam bentuk roh itu Bapa, tetapi Allah dalam bentuk wujud itu Yesus, saudara-saudara. Dalam wujud manusia itu Yesus. Jadi kesatuannya tidak bisa dipisahkan. Dan dalam bentuk Roh Kudus yang seperti api ataupun seperti yang lain-lainnya, seperti yang pernah saya lihat adalah burung merpati, itu Roh Kudus karena dia terang, saudara. Jadi segalanya saya percaya kepada yang namanya Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Jadi saya tidak mau berdebat karena saya pernah melihat semuanya. Saya pernah melihat Roh Kudus, saya pernah melihat Yesus, dan juga Bapa satu-satunya yang pernah saya lihat itu hanya roh, saudara. Roh yang tidak bisa dilihat dengan mata, kecuali Yesus yang menyampaikannya. Makanya Yesus itu bisa menjadi roh juga. Saya percaya bahwa di dalam Yesus adalah kegenapannya, saudara-saudara. Jadi mau oneness, mau Tritunggal, gak ada salahnya. Karena setiap orang diberi talenta atau karunia yang berbeda-beda tanpa perdebatan. God bless you all.